Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, tegur Yesus kepada para muridnya ketika menghadapi angin ribut di Danau Genesaret. Halo sahabatku, saudaraku yang terkasih. Salve, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Salam sehat selalu dan semangat selalu. Kembali saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan, belajar tentang firman Allah yang akan kita baca dari Injil liturgis hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan dan kita belajar bersama dari firman yang telah kita baca tadi. Yesus sedang tertidur di dalam perahu ketika angin ribut dan gelombang danau Genesaret mengamuk dan menimbus perahu mereka, perahu para murid. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Danau Genesaret itu bisa disebut juga dengan Danau Galilea atau Danau Kineret atau Danau Tiberias atau Laut Galilea atau Laut Tiberias dan lain sebagainya. Satu danau tapi banyak nama. Danau ini terletak dekat dataran tinggi Golan dan dikelilingi bukit-bukit. Memang terkenal sebagai yang indah, negara yang indah, danau air tawar yang terbesar di Israel, tetapi juga sangat berbahaya. Angin ribut sangat mengancam nasib perahu-perahu kecil yang kebetulan berada di tengah danau sedang mencari ikan. Para nelayan yang sudah berpengalaman, mereka sudah tahu ketika ada tanda-tanda angin ribut akan turun, biasanya mereka cepat-cepat melarikan diri untuk menghindari ombak dan angin ribut taufan di tengah danau itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius juga menceritakan tentang Yesus bersama para muridnya ditimbus angin ribut di tengah danau Genesaret, di tengah danau Tiberias itu. Ketika peristiwa itu terjadi, Yesus sedang tertidur. Sedangkan para murid, diantaranya Petrus dan kawan-kawannya, hadir juga di dalam perahu itu. Sebagai seorang pelaut yang profesional dan mahir, serta kita bisa katakan ahli dalam hal nelayan di Danau Genesaret itu, Petrus dan teman-temannya mestinya bisa mengatasi situasi yang membahayakan itu. Karena kita tahu Petrus dan kawan-kawannya Andreas, juga Yakobus dan Yohanes, mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional. Sebab mereka memang sudah kerjanya di situ, sudah kenal baik dengan situasi dan kondisi keadaan Danau Genesaret itu bagaimana. Itu mereka sudah tahu. Sebab memang mata pencaharian mereka di situ. Ternyata mereka tidak sanggup mengatasi ancaman bahaya itu. Bahkan mereka sangat ketakutan dan berteriak minta tolong kepada Yesus serta membangunkan Yesus. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa."
Kalau kita mau jujur, sebenarnya masalah kelautan, masalah nelayan, dan untuk mengatasi masalah angin ribut di tengah danau Genesaret itu, sebenarnya Yesus tidak tahu apa-apa. Yesus bukan seorang nelayan. Yesus tidak tahu menau tentang bagaimana caranya mengatasi gelombang angin ribut di tengah danau Genesaret itu. Tetapi para murid sedang berteriak minta tolong. Lah, kalau kita melihat apa tidak salah alamat. Mereka semua itu kita bisa katakan ahli, profesional dalam hal melaut, dalam hal situasi dan kondisi keadaan di Danau Genesaret. Tapi mereka minta tolong kepada Yesus. Tapi Yesus begitu tenang menghadapi situasi ancaman bahaya tenggelamnya perahu yang mereka tumpangi itu. Yesus bangun dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Sahabatku, saudaraku yang terkasih, pengalaman para murid bersama Yesus mengarungi badai angin ribut yang menghadang mereka merupakan sebuah pengalaman yang sungguh mengagumkan. Mengapa? Kalau kita melihat dalam sejarah gereja, perjalanan hidup gereja awal, bagaimana keadaan kehidupan gereja perdana, gereja mula-mula, kehidupannya diombang-ambing oleh berbagai malapetaka, oleh berbagai kesulitan, ancaman-ancaman, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan terhadap para rasul Kristus, para pengikut Kristus. Bahkan kalau kita mau melihat juga, kalau kita mau jujur, penganiayaan dan kebencian terhadap murid Kristus, terhadap gereja itu berlanjut sampai saat ini. Pengikut Kristus, murid Kristus juga kita sebut sebagai gereja. Kita namakan gereja karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Juga kita bisa katakan bahtera Kristus yang sedang berlayar menuju pantai pelabuhan abadi. Tidak pernah lepas dari ancaman angin ribut dan badai topan arus zaman yang terus menghadang gereja dalam perjalanannya menuju pantai abadi. Tetapi sikap Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, sikap Yesus Kristus yang adalah jurumudi bahtera menuju pantai abadi, begitu damai dan tenang dalam menghadapi rintangan dan ancaman kehidupan gereja ini. Bahkan Yesus juga menghibur para murid yang ada dalam bahtera yang sedang berlayar menuju pantai abadi dengan bersabda, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Yang memang kata-kata ini sungguh menguatkan para murid, para pengikutnya, termasuk kita-kita ini. Sebab dengan berkata demikian, Yesus selalu menghardik angin ribut dan danau itu kembali menjadi tenang dan teduh sekali. Luar biasa. Hari ini juga ketika kita mendengar sabda dalam Injilnya, kita mestinya sadar bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Ketika menghadapi tantangan, penganiayaan, penderitaan, ketidakadilan, pelanggaran hak-hak asasi manusia kita dalam perjalanan hidup iman kita, dalam perjalanan hidup iman kita menuju tanah air terjanji. Yang terpenting, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini yang Yesus mengharapkan. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita, kemampuan, kehebatan kemanusiaan kita. Tetapi kita harus serahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan kuasa ilahinya, kuasa Yesus. Petrus yang adalah ahli profesional dalam hal nelayan, dalam hal kelautan, khususnya di daerah Danau Galilea,
tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia datang kepada Yesus dan minta diselamatkan. Tanpa pertolongan, tanpa campur tangan Yesus, murid-muridnya dalam perahu itu sangat dalam keadaan bahaya besar, bahkan nyawa ancaman mereka. Tetapi ketika Yesus bertindak dengan menghardik angin taufan badai itu, perahu mereka aman dan laut menjadi teduh dan tenang. Mereka dalam perahu itu pun heran. Mereka heran dan bertanya dalam hati mereka, siapakah dia ini? Saudaraku, sahabatku yang terkasih. Pertanyaan ini aneh, bukan? Bukankah mereka telah menyaksikan begitu banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus? Mereka telah mengagumi ajaran-ajaran yang penuh kuasa yang diberikan oleh Yesus, penuh wibawa ketika Yesus mengajar. Itu mereka menyaksikan semuanya itu. Penyembuhan, mujizat-mujizat lain yang dikerjakan oleh Yesus. Dan mereka percaya akan hal itu. Dan saat ini mereka menyaksikan bagaimana alam pun tunduk dan taat kepada perintah Yesus. Mereka heran. Lalu mereka bertanya dalam hati, siapa ini orang ini? Sehingga angin ribut dan danau pun tunduk dan taat kepadanya. Pertanyaan retorika ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi dan para murid dalam perahu di saat itu. Tetapi Yesus mau mengantar murid-muridnya, semua termasuk kita di zaman now, kepada pengertian iman yang sejati. Melalui peristiwa peneduhan angin ribut di dalam danau Genesaret. Peneduhan angin ribut tanpa banyak bicara, Yesus mengajar kepada semua para muridnya kesempatan untuk memikirkan makna panggilan yang pernah ditunjukkan kepada mereka pada waktu Yesus memanggil mereka pada awal mula. Yesus bersabda, ikutlah aku. Makna panggilan itu juga ditunjukkan kepada kita semua pengikutnya sampai dengan saat ini dan seterusnya. Sepanjang masa melalui sakramen baptis. Di dalam sakramen pembaptisan kita telah menjadi muridnya. Kita telah dipanggil dan kita telah menjawab panggilan Yesus itu lewat sakramen pembaptisan. Sedangkan makna yang terdalam dari panggilan Yesus adalah iman kita. Iman kita akan Yesus Kristus, khususnya hal mengikuti Yesus. Maka pertama-tama kita harus percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebinasaan. Kalau kita berjalan, kita hidup bersama Yesus. Kalau di dalam perahu kita, di dalam gereja kita, ada Yesus hidup bersama dengan kita. Semuanya itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemaskan. Kedua, karena itu kita tidak boleh mengandalkan kekuatan, kemampuan manusiawi kita sendiri. Terutama ketika kita menghadapi segala rintangan, segala tantangan, ancaman maupun mara bahaya. Sebab sehebat apapun kita, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana kita melihat peristiwa di laut Genesaret. Petrus dan kawan-kawannya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Yesus tidak menolong mereka. Ketiga, jangan sampai kita tidak mengenal Yesus yang hadir dalam hidup kita, yang berjalan bersama kita, yang duduk bersama kita, yang berdiri bersama kita. Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Sebagaimana Petrus dan kawan-kawannya dalam perahu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti Dia tanpa syarat. Serta percaya kepadanya, kepada Yesus saja. Bukan bagi-bagi kepercayaan kepada yang lain. Pengikut Kristus dalam arti yang sebenarnya ialah orang yang berani melepaskan segala jaminan hidupnya di dunia ini dan juga berani tidak memikirkan hal-hal yang dapat menghalangi
dalam usaha dia untuk mengikuti Yesus. Memang iman demikian bukan sesuatu yang barang sudah jadi. Tapi kita harus terus memupuk supaya iman itu bertumbuh, berkembang, bagaikan pohon yang tumbuh kokoh dan kuat. Maka jika tertimpa malapetaka atau kesulitan serius di dalam perjalanan hidup kita, baiklah kita selalu ingat akan peristiwa peredaan angin ribut di Danau Genesaret. Yesus tetap berserta kita, ia tetap siap untuk menyelamatkan kita, walaupun ia nampaknya seperti tertidur di dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita merasakan seperti kita tidak punya Yesus. Kadang-kadang kita merasakan bahwa berjalan sendiri, seolah-olah Yesus tidak ada, seolah-olah Yesus sedang tidur. Tetapi justru kita yang harus selalu sadar bahwa Yesus selalu ada beserta kita. Karena itu, apapun yang terjadi, kita serahkan dalam penyelenggaraan ilahinya. Karena itu, apapun yang terjadi, kita datang, kita panggil, Yesus tolonglah kami binasa. Dan kita akan mendapatkan keselamatan dari Yesus. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, badai kehidupan selalu kami hadapi dan kadang-kadang kami menyerah kalah. Maka kuatkanlah dan mampukanlah kami dalam menghadapi badai kehidupan ini, sehingga kami tetap percaya dan mengandalkan kuasa ilahi-Mu di dalam hidup kami ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.